Halo, perkenalkan nama saya William Wijaya Halim. Saya seorang konsultan dan dalam setahun terakhir ini semenjak masa COVID, saya berubah konsultasinya tidak hanya dengan manusia aja, tapi juga konsultasi dengan hewan. Saya adalah seorang animal communicator yang bernama Doolittle Animal Communicator. Jadi saya menjembatani komunikasi antara pihak manusia dengan pihak hewannya. Contohnya seperti misalnya, kenapa hewan saya itu nggak mau makan dalam beberapa hari ini. Nah, bisa jadi karena mereka itu misalnya marah, ada satu peristiwa yang maksudnya mereka membuat mereka kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Seperti anak kecil aja. Nah, itu mereka jadinya nggak mau makan. Setelah kita tahu masalahnya apa, kita ajak ngomong, kita minta maaf, ya, mereka akan normal lagi seperti biasa. Banyak juga nih para orang tua dari fur babies yang tahu-tahu hewan peliharaannya suka kencing di mana-mana, dan itu kan agak merepotkan ya. Biasanya udah diajarin untuk kencingnya di boxnya tempat buang pup atau kencingnya. Tahu-tahu sekarang kencingnya jadi kemana-mana. Nah, itu juga permasalahannya agak sering terjadi. Biasanya terjadi karena merekanya kadang-kadang mungkin cemburu karena tahu-tahu papa mamanya punya hewan peliharaan yang baru. Bisa jadi karena misalnya ditinggal pergi, nggak bilang-bilang. Misalnya kalau kemarin nih lagi Idul Adha, tahu-tahu ditinggalin aja selama 2-3 hari. Nah, begitu pulang mulai bersikap aneh-aneh karena mereka ngerasanya kesepian dan ditinggalin, jadi ngencingin. Itu biasanya salah satu cara untuk menarik perhatian dan ngasih tahu bahwa mereka itu nggak suka. Jadi kita itu ketika ingin mempelajari mengenai cara berkomunikasi dengan binatang, kita itu akan belajar mengenai cara berkomunikasi dengan cara non-verbal. Mungkin lebih sering disebut sebagai namanya telepati. Jadi ketika kita menggunakan hanya foto dari hewan tersebut, secara telepati, secara alam bawah sadar, kita berkoneksi dengan hewan tersebut. Dan kita sudah berkomunikasi, apa yang ditanyakan akan disampaikan langsung dan mereka pun akan menjawab. Itu nanti kita dapatnya bisa berupa gambar, bisa berupa warna, bau, atau kadang-kadang suara, tergantung dari hewan tersebut. Ketika ada hewan yang hilang, pertama-tama kita akan membereskan masalah emosional dulu, karena biasanya hewan pergi dari rumah itu ada sesuatu masalah. Entah itu masalahnya mungkin dia nggak merasa diperhatiin, entah itu masalahnya tahu-tahu ada hewan baru. Seperti yang baru pagi ini ada kesalahan dari pembantunya, jadi kucingnya itu ditutup pintunya sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, udah gitu lewat CCTV terlihat bolak-balik dan nggak dibukain pintu, akhirnya dia pergi karena merasa tidak diinginkan. Konsultasi melalui kita itu agak berbeda dengan animal communicator yang lain. Kita itu menggunakan Zoom, jadi kita itu bisa langsung live nanyanya. Jadi sesi yang kita berikan itu berdasarkan jam. Jadi per setengah jam itu 250.000 untuk sesi biasa. Semua hewan? Semua hewan, tapi hanya sesi biasa ya. Jadi kalau menanyakan masalahnya kenapa, pengen tahu masalah-masalah umum, itu harganya segitu. Kalau misalnya dengan yang sudah meninggal berapa? 450.